Dokter Teto ada pasien lagi? Enggak, yang tadi terakhir. Mbak? Sebenarnya ada apa sama tempat? Film diawali dengan kisah dua gadis yang menjalani PKL di sebuah klinik yang bernama Lembayung. Mereka mahasiswi keperawatan. Klinik tersebut rupanya baru dibuka kembali setelah sempat tutup sementara karena beberapa tahun yang lalu ada kejadian seorang dokter bunuh diri di klinik tersebut. Suatu malam ketika Pika dan Arum sedang bertugas di klinik tersebut, datanglah seorang pasien perempuan yang memiliki rambut panjang dan berperilaku aneh. Karena perempuan itu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan poligigi. Awalnya mereka mengira sosok tersebut adalah pasien dari rumah sakit jiwa yang kabur. Namun perempuan misterius itu terus menghantui Pika dan Arum, bahkan sampai masuk ke dalam mimpinya. Tak lama setelah itu, peristiwa janggal kerap terjadi, termasuk kematian tragis para petugas rumah sakit satu persatu. Tiba akhirnya Arum mulai kerasukan dan membuat Pika segera mengungkap misteri yang ada di balik klinik Lembayung tersebut. Pika gak ingin sahabatnya menjadi korban berikutnya. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum lanjut, bantu subscribe dong agar aku lebih semangat bikin videonya. Di awal film, kita diperlihatkan dua mahasiswi keperawatan, yaitu Pika dan Arum. Mereka menjalani PKL di klinik yang baru buka kembali, bernama Klinik Lembayung. Mereka disambut dengan perempuan yang bernama Ida. Nah, si Ida mengatakan kalau butuh apa-apa langsung bertanya kepadanya. Sebenarnya Pika takut dan khawatir dipulangkan karena dia merasa mereka berdua bukan laki-laki. Dan lagi pula mereka ke sana hanya gara-gara rekomendasi dari Pak Arif. Kemudian Arum pun memberi saran untuk menelpon Pak Arif. Siapa tahu beliau bisa membantu. Pika yang saat itu langsung menghubungi Pak Arif, sementara Arum ditelepon sang ibu karena obatnya ketinggalan. Tapi Arum merasa obatnya udah dibawa dan dia juga sempat meminum obat tersebut di perjalanan tadi. Pika memberitahu kalau Pak Arif akan segera langsung menghubungi dokter klinik tersebut. Arum pun buru-buru ke kamar mandi. Karena belum terlalu kenal dengan lingkungan klinik itu, Arum pun kebingungan mencari kamar mandi. Arum merasa ada sesosok tangan yang ingin memegangnya. Arum yang merasakan aura tidak enak di salah satu ruangan hidroterapi. Dalam ruangan itu terlihat sangat kotor dan berantakan. Mungkin karena klinik itu baru dibuka lagi, jadi petugas gak sempet untuk membersihkannya. Arum pun gak berpikiran macem-macem, karena klinik yang udah lama gak kepake pasti kotor kan. Tapi saat Arum ingin membersihkan diri di salah satu toilet, tiba-tiba Arum mendengar keran air yang menyala dengan sendirinya. Arum pun ingin mematikan keran tersebut. Tapi tiba-tiba dia seperti mendengar orang yang sedang berjalan sambil bersenandung di balik sebuah tirai. Tapi anehnya, saat dibuka tirai tersebut, sosok itu menghilang. Arum pun buru-buru ingin keluar kan. Tapi lagi-lagi ia dikejutkan dengan kemunculan Ida secara tiba-tiba. Ida mengatakan kalau tempat itu rusak dan tidak bisa dipakai. Si Ida mengajak Arum ke kamar mandi lain. Kemudian Sim berpindah ke ruangan Dokter Teto, yang mana dia mengatakan kalau ia udah berbicara dengan dosen pembimbing mereka, yaitu Pak Arif. Di klinik itu memang lagi membutuhkan bantuan karena kondisi klinik yang lagi masa renovasi. Itu artinya mereka berdua bisa menjalankan PKL di klinik tersebut. Mendengar ucapan Dokter Teto, mereka pun auto senang nih guys. Dokter Teto juga sempat mengatakan kalau tempat itu butuh banyak sekali bantuan. Dan kalau ada orang ingin membantu, Dokter Teto siap menerimanya. Keesokan harinya, klinik tersebut mengadakan pengobatan gratis untuk warga.
Dokter Teto mengatakan kepada Pak Kades bahwa klinik tersebut udah buka kembali. Jadi, jika ada warga yang sakit, silahkan dibawa ke klinik tersebut. Tapi Pak Kades mengatakan jika warga masih takut untuk berobat ke sana terkait kejadian bundir beberapa tahun silam di klinik itu. Dokter Teto mengatakan kepada Pak Kades bahwa kejadian itu jangan diingat-ingat lagi. Apalagi itu kejadian udah lama. Lagi pula klinik itu sedang masa renovasi. Di malam hari, Arum siap-siap untuk membantu Dokter Teto. Kebetulan klinik tersebut buka selama 24 jam. Dokter Teto menanyakan, apakah ada pasien lagi? Arum mengatakan kalau pasien tadi adalah pasien yang terakhir dan tidak ada pasien lagi. Dokter Teto pun pamit ke ruangan administrasi. Nah, Pika nyamperin Arum dan menanyakan bagaimana rasanya bekerja dengan Dokter Teto. Arum pun mengatakan kalau Dokter Teto sangatlah baik. Kebetulan Pika pun berpikiran hal yang sama. Saat mereka asik ngobrol nih ya, tiba-tiba saja datang seorang perempuan dengan ekspresi wajah yang dingin. Wanita itu langsung masuk ke ruangan tersebut. Mereka berdua bingung dong, terutama Arum yang merasa kalau pasien tadi adalah pasien yang terakhir. Arum mencoba bertanya ke wanita itu, apakah ia udah mendaftar? Akan tetapi si wanita itu diam 1000 bahasa nih guys. Pika pun ingin memanggil Dokter Teto dan menyuruh Arum untuk mengawasi wanita itu. Karena takut ditinggal sendirian, Arum sempat menahan Pika. Dan secara mengejutkan, saat membalikkan badan, Arum melihat wanita itu tersenyum dan menatapnya. Arum yang terus-menerus ditatap, merasa nggak nyaman kan? Ditambah lagi, air liur wanita itu terus menetes. Arum yang merasa takut, tetapi dia masih berusaha untuk membersihkan air liur tersebut. Di saat ia membersihkan mulutnya, tiba-tiba saja wanita itu memegangnya. Saat Arum menoleh ke atas, tiba-tiba perempuan itu sudah berada di atas kepalanya nih guys. Dan tentunya membuat si Arum ketakutan. Untungnya ada Dokter Teto yang datang dan langsung menenangkannya. Siang itu Heru mendapat telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk menjemput keluarganya yang lagi sakit. Singkat cerita, berangkatlah Heru menjemput keluarga yang sakit tersebut guys. Karena lokasinya agak jauh, hingga perjalanan Heru sampai malam. Di sini Heru sedikit jengkel melihat mobil truk yang jalan pelan di depannya. Karena tidak sabaran, Heru mencoba menyalip mobil truk tersebut. Namun setiap ingin menyalip, ada-ada saja yang menghalangi. Hingga saat Heru bisa menyalip mobil tersebut, Heru mencaci sopir mobil itu, yang membuat Heru jadi nggak fokus. Rupanya di depannya udah ada bus. Hingga akhirnya Heru menabrak bus tersebut. Dan akhirnya Heru pun meninggoy. Dari kecelakaan itu terlihat sosok hantu perempuan yang sama saat menakut-nakutin Arum, yang mungkin jadi penyebab kecelakaan itu. Keesokan harinya jenazah Heru tiba di klinik Lembayung. Anehnya Arum terdiam seakan tak percaya atas kematian Heru. Pika yang melihat itu langsung menenangkannya. Dia menanyakan apa yang ia rasakan. Arum pun mengatakan kalau ia merasa bersalah. Malam sebelum kematian Heru, saat di dapur, Heru sempat melecehkannya. Dan Arum menyumpahi Heru agar segera mati. Namun sekarang keinginan Arum benar-benar terjadi. Pika mencoba menenangkan Arum dengan mengatakan kalau itu kebetulan saja. Karena udah nggak betah di klinik itu, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pindah kos di tempat yang nggak terlalu jauh dari klinik Lembayung tersebut. Sebenarnya, Moming udah merasakan banyak kejanggalan yang terjadi di klinik itu. Mulai dari mesin rumput yang nggak mau hidup, dan juga genset yang tiba-tiba mati. Mendengar ucapan Moming, Ida pun merasakan hal yang sama. Seperti para tukang yang sakit, Heru yang meninggal, bahkan tukang-tukang itu tidak mau jika ditempatkan di ruangan hidroterapi itu. Moming menyarankan agar ruangan itu ditutup aja agar nggak kelihatan. Di malam harinya, Moming dikejutkan dengan genset yang tiba-tiba mati.
Setelah dihidupkan, anehnya genset itu mati kembali. Moming menyalakan lampu ponselnya. Tiba-tiba ia dikejutkan seperti suara Ida yang sedang menyanyi. Pada awalnya ia mengira Ida sedang mempermainkannya. Namun pada akhirnya Moming dikejutkan dengan kemunculan penampakan wanita. Karena ketakutan, Moming pun berlari dan terpaksa melewati jembatan kayu. Saat berjalan di tengah-tengah, Moming pun terpeleset. Awalnya Moming bisa bertahan, akan tetapi tiba-tiba sosok perempuan menarik kakinya hingga terjatuh ke dasar sungai. Beruntungnya Moming selamat. Moming menemukan liontin yang membuat dia mengingat masa lalu yang kelam. Saat itu ia bersama Heru telah memanipulasi kasus bundir yang terjadi di ruangan hidroterapi itu. Ia melakukan itu karena terpaksa demi sejumlah uang. Kini Moming menyesal dan ingin menceritakan kebenarannya kepada Ida. Namun Ida yang dilihatnya tadi tiba-tiba menghilang. Tak berselang itu, wanita itu meneror Moming lagi. Moming tak sengaja menghidupkan mesin rumput dan melukainya, yang akhirnya membuat Moming tewas. Di sisi lain bisa kita lihat ya, Arum yang kelihatan acak-acakan. Sepertinya dia dilecehkan lagi. Arum menghampiri Pika dan memintanya untuk berhenti PKL dan ikut pulang bersamanya. Pika yang gak tahu kalau Arum dilecehkan, meminta Arum untuk sabar sebentar saja. Karena ia gak mau mengecewakan kedua orang tuanya. Jika Arum memaksa pulang, Arum bisa pulang sendiri. Dan Pika akan tetap berada di klinik ini. Tanpa Pika mengerti apa yang udah terjadi dengan Arum. Di malam harinya, Pika terbangun dari tidurnya dan melihat Arum sesak nafas seperti ketindihan. Pika langsung membangunkan Arum. Di sini, Arum mengatakan kepada Pika, apakah ia ingat sama pasien yang waktu itu. Ia bernama Dokter Tantri. Dokter Tantri yang barusan menindihnya tadi. Ia melihat Dokter Tantri merangkak dengan penampakan berbeda, di mana ia melihat lidahnya menjulur panjang, air liur yang berserakan, dan dia juga menindih Pika. Setelah itu, ia naik ke atas tubuh Arum dan menjilati seluruh tubuhnya, serta memainkan rambutnya. Tentu saja Arum berspekulasi bahwa itu bukan manusia. Keesokan harinya, mereka dapat kabar Moming ditemukan meninggal. Pika mendatangi Ida dan menanyakan, ada apa sebenarnya di klinik ini? Mulai dari kematian Heru, Moming, dan menurut Pika semua itu aneh. Dan harusnya yang bertanggung jawab dengan semua ini adalah Pak Bagas yang merupakan pemilik dari klinik Lembayung ini. Ida pun terdiam 1000 bahasa, seperti menyembunyikan sesuatu. Untuk itulah Pika mencari sendiri siapa Pak Bagas sebenarnya. Dia menemukan foto Dr. Teto bersama sopir pribadinya yang bernama Pak Bagas. Namun anehnya foto Pak Bagas terpampang di depan klinik Lembayung itu. Dan bagaimana mungkin seorang sopir bisa disegani seperti itu? Hal itu tentu menjadi pertanyaan di benaknya. Saat pulang ke rumah, Pika melihat Dimas yang buru-buru pulang. Pika menanyakan kepada Arum apa yang terjadi. Arum mengatakan kalau ia sudah cerita kepada Dimas jika ia udah dilecehkan 2 kali di klinik ini. Tapi Dimas malah mengecapnya sebagai wanita murahan. Pika bertanya siapa yang melecehkannya. Belum sempat menjawab, Pika menerima telepon dari ibu Dimas yang mengatakan kalau Dimas telah mengalami kecelakaan. Flashback dari sebelum Dimas pulang, rupanya Dimas diperlihatkan oleh sosok Dokter Tantri. Melihat Dokter Tantri yang amat cantik, Dimas berniat untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan terlihat pemandangan yang sangat indah. Tetapi itu hanya tipu daya Dokter Tantri. Pada kenyataannya, Dimas dibawa ke jembatan yang akhirnya Dimas jatuh dari jembatan itu. Ibu Dimas yang terpukul memeluk Pika. Ibu Dimas mengatakan kalau Dimas pamit untuk menemui tenaga yang lagi PKL di klinik itu. Ibunya Dimas mengira Dimas menemui Pika. Tetapi bukan Pika yang ia temui. Arum yang melihatnya merasa aneh.
Kenapa Pika begitu akrab dengan Ibu Dimas? Arum yang kecewa menanyakan kepada Pika apa hubungannya dia dengan Ibu Dimas. Sambil berkemas-kemas barang dan berniat untuk berhenti PKL. Dia juga sudah memberikan surat pengunduran diri. Pika berusaha menahan Arum, namun Arum yang sudah kecewa mengatakan kalau Pika hanya ingin bertemu Dimas. Makanya Pika nahan-nahan Arum untuk pulang. Pika menjelaskan bahwa apa yang ada di pikiran Arum itu tidak benar. Pika pun bersumpah agar Arum percaya. Di sini Arum mengatakan apa yang sudah dilakukan Dimas kepadanya. Apakah udah melakukan sesuatu dengan Dimas? Pika menjawab, penyebab putusnya Pika dan Dimas dikarenakan Dimas memaksa Pika untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Makanya Pika memilih putus dengan Dimas. Kemudian Arum dirasuki arwah dokter tantri yang mengatakan kalau hijab yang dipakainya cuma untuk menutupi dosanya saja. Setelah itu Arum pingsan. Arum dibawa ke klinik Lembayung. Di sana udah ada ibunya. Pika menanyakan keadaan Arum kepada dokter Teto. Dokter Teto mengatakan kalau Pika baik-baik saja, hanya saja dia belum sadar. Pika pun kembali bertanya kepada dokter Teto, apakah foto di depan adalah foto Pak Bagas yang merupakan pemilik klinik Lembayung ini? Dokter Teto hanya tersenyum. Kenapa tiba-tiba Pika menanyakan hal itu? Pika beralasan setiap ada kejadian Pak Bagas selalu tidak datang. Padahal itu merupakan tanggung jawabnya sebagai pemilik klinik ini. Dokter Teto menegaskan kalau pemilik klinik ini adalah dirinya, bukan Pak Bagas. Kenapa ia memasang foto Pak Bagas di depan? Karena dokter Teto ingin melihat perilaku karyawan-karyawannya. Karena dulu sebelum klinik itu ditutup, dokter Teto sering melihat pegawainya, bahkan dokter yang berperilaku seenaknya. Dan dokter Teto tidak mau kejadian itu terulang kembali. Dan Pak Bagas sendiri merupakan sopir pribadinya. Saat ini ia udah pensiun. Dokter Teto sendiri udah minta izin agar fotonya dipasang di klinik ini. Dan kini akhirnya Pika mengetahui semuanya. Kemudian Pika mendatangi Ida yang rencananya ingin pulang kampung. Pika memberikan kalung liontin yang ditemukan polisi saat kejadian kecelakaan itu. Di dalam liontin itu berisi pesan permintaan maaf yang sudah dilakukan Moming kepada Ida. Ida pun mengambil secarik kertas lagi di dalam liontin itu. Namun anehnya dia langsung membuangnya. Malam harinya Pika mulai mencari tahu tentang tragedi bundir di klinik itu. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban. Pika mengingat secarik kertas yang dibuang oleh Ida tadi. Di kertas itu tertulis nama dokter Tantri. Pika pun mencari informasi tentang dokter Tantri. Dan tanpa diduga, Pika melihat foto dokter Tantri dan dokter Ringo dalam keadaan mesra. Tanpa ia sadari kalau dokter Ringo sedari tadi sedang memperhatikannya. Pika menemukan sampel rambut dokter Tantri dan juga sampel rambut wanita yang menghilang di klinik itu. Tidak hanya itu, salah satu sampel rambutnya adalah milik Arum. Setelah dokter Ringo kembali, ia menyadari bahwa sampelnya udah dicuri. Saat itu, Pika yang ketakutan meminta tolong kepada dokter Teto untuk menyelamatkannya dari dokter Ringo. Dokter Teto membawa Pika keluar dari klinik itu. Pika mengatakan kalau ia curiga kepada dokter Ringo. Ia juga ngerasa kalau dokter Ringo ada hubungannya dengan meninggalnya dokter Tantri 5 tahun yang lalu. Bukan karena bundir. Dokter Teto mulai mengingat pertemanannya dengan dokter Tantri. Dokter Tantri adalah dokter kandungan di klinik Lembayung itu. Hingga suatu saat ia ditemukan tewas di ruangan hidroterapi. Itulah menjadi alasan klinik itu ditutup karena warga di sini tidak mau berobat di klinik itu. Tapi semenjak dokter Teto pulang dari luar negeri, ia mencoba membukanya kembali. Karena situasi sudah tidak kondusif, dokter Teto mengajak Pika dan Arum untuk menginap di rumah Ida. Di malam hari saat Pika terbangun dari tidurnya, Arum tiba-tiba menghilang.
Pika mencari Arum hingga ke klinik. Pika mendengar Arum dari ruangan hidroterapi yang udah ditutup oleh Moming sebelum ia meninggal. Karena takut, ia pun menghubungi Dokter Teto untuk meminta pertolongan. Pika pun mengambil tangga dan masuk dari atas. Di sana, ia melihat Arum yang sedang berendam di bathtub. Saat Pika memanggilnya, Arum tiba-tiba menceburkan diri ke dalam bathtub. Pika pun mencoba menghalanginya, namun tiba-tiba Arum menyerangnya dan mencelupkannya ke dalam air. Pika pun berhasil selamat, tapi anehnya Arum tiba-tiba menghilang dan ruangan hidroterapi itu tiba-tiba terlihat bersih. Dan ternyata kejadian tersebut merupakan gambaran masa lalu. Dan plot twistnya, Pika yang saat itu melihat Dokter Teto yang secara diam-diam memasukkan obat tidur ke dalam minuman, dan minuman itu diberikan kepada Dokter Tantri. Setelah Dokter Tantri tertidur, Dokter Teto pun melecehkannya. Dokter Tantri yang saat itu terbangun, dia pun berontak. Dokter Teto mengancamnya agar tidak memberitahu kepada siapapun. Namun, Dokter Tantri tetap nekat. Kemudian, Dokter Tantri diseret ke ruangan hidroterapi dan kepalanya dicelupkan ke dalam air. Setelah itu, kepalanya dibenturkan ke sudut bathtub. Untuk menghilangkan jejaknya, Dokter Teto mengajak Moming dan Heru untuk memanipulasi pembunuhan itu. Dan seolah-olah dibuat kalau Dokter Tantri itu bundir. Walaupun Moming sebelumnya menolak, namun ia terpaksa melakukannya karena waktu itu ia membutuhkan uang. Dokter Tantri sebenarnya saat itu masih hidup. Ia ditemukan suster dan Dokter Teto. Namun saat Dokter Teto nyuruh suster untuk meminta pertolongan, Dokter Teto malah mematahkan lehernya hingga tewas. Di masa sekarang, Pika buru-buru pergi sebelum Dokter Teto sadar bahwa Pika sudah mengetahui kebenarannya. Setelah Arum sadar, Arum mengatakan kalau Dokter Teto lah yang sudah melecehkannya. Namun sebelum berhasil pergi, Dokter Teto tahu kalau kebusukannya sudah diketahui Pika. Ia pun berniat untuk melecehkan Pika juga. Namun sebelum ia melakukannya, tiba-tiba Dokter Ringo datang dan langsung mencekik leher Dokter Teto dengan seutas tali. Saat Dokter Teto pingsan, Dokter Ringo membantu Pika. Di sini Pika meminta maaf karena dia sudah berburuk sangka. Dokter Ringo mengatakan kalau Dokter Tantri itu adalah tunangannya. Dia meninggal dalam keadaan hamil dan anak yang dikandungnya bukanlah anaknya, melainkan anak dari Dokter Teto. Sebenarnya Dokter Ringo mengetahui kalau yang melakukannya adalah Dokter Teto, tapi dia tak berani mengatakannya. Saat itu, Dokter Ringo melakukan kesalahan dengan membawa polisi. Tapi, Dokter Teto cukup cerdik. Dokter Teto tahu semua langkah Dokter Ringo. Dan akhirnya memutuskan untuk membuka kembali klinik itu. Pika memberitahu kalau sebenarnya Dokter Tantri itu dibunuh di ruangan hidroterapi. Dan menyarankan untuk menghancurkan ruangan tersebut agar jiwa Dokter Tantri bisa tenang. Namun secara tiba-tiba Dokter Teto sadar dan langsung menikam Dokter Ringo. Melihat kejadian itu, Pika langsung membawa Arum pergi. Dokter Teto mengambil senjata untuk membunuh Pika dan Arum. Mereka pun bersembunyi di rumah yang pernah diajak Dokter Teto. Layaknya psikopat, Dokter Teto bermain-main sebelum membunuhnya. Dan seperti orang gak waras, Dokter Teto mengakui kenapa dia bisa seperti itu. Karena dulu ayahnya sering meniduri istrinya. Karena tidak tahan dengan ayahnya, akhirnya dia pun menghabisinya. Nah, akhirnya Dokter Teto menemukan Pika dan Arum. Sebelum ia menghabisinya, tiba-tiba Ida datang dan langsung menikamnya. Ida pun mencoba menyadarkan Pika, tapi di luar dugaan Dokter Teto masih hidup. Dia pun menghabisi Ida dengan keji. Dokter Teto pun berniat untuk melecehkan Pika yang sedari tadi tertunda. Tapi di luar dugaan, Dokter Tantri yang bersemayam di tubuhnya Arum lantas menyerang Dokter Teto. Saat Dokter Tantri ingin membunuhnya, Pika menyadarkannya bahwa jika ia membunuhnya,
Apa bedanya dia dengan dokter Teto? Tantri pun mendengar ucapan Pika. Akhirnya keluar dari tubuh Arum. Keesokan harinya, polisi dan ambulan datang ke TKP dan film pun selesai. Nah guys, gimana ceritanya? Coba komen dong. Plot twist banget nggak sih? Yang tadinya Pika merasa dokter Teto itu baik, rupanya dalam dibalik semua kejadian ini adalah dokter Teto. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.